gua nih, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa dan Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Kupu-kupu yang sudah siap terbang. Dua, tiga. Kita mulai dulu dari sinopsis singkatnya. Main case kita adalah Vino G. Bastian yang berperan sebagai Dodo Razak. Dia adalah penjual balon yang mengidap Down syndrome dan dalam hidupnya dia hanya pengen menjadi ayah yang baik untuk anaknya yang bernama Kartika, yang dalam film ini diperankan oleh Graciela Abigail. Keterbelakangan mental yang dideritanya membuat Dodo itu bertingkah seperti anak kecil, yang membuat situasi hubungan ayah dan anak di antara keduanya ini malah berbalik, di mana Kartika yang justru lebih sering menjaga dan merawat ayahnya. Meski demikian, Kartika selalu bangga terhadap ayahnya. Sayangnya, sebuah kejadian membuat mereka harus terpisah. Dodo akhirnya dicebloskan ke penjara atas tuduhan memperkosa dan membunuh seorang gadis kecil yang bernama Melati. Terdakwa dan Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo mendekam di ruang tahanan dengan nomor 7 yang ternyata dalam sel tahanan tersebut dihuni oleh napi-napi yang beringas seperti Japra yang diperankan oleh Om Indro Warkop, ada Jaki yang diperankan oleh Tora Sudiro, Yunus yang diperankan oleh Regen Rakelna, Atmo yang diperankan oleh Indra Jegel, dan Asrul yang diperankan oleh Brian Domani. Keajaiban pun akhirnya dimulai ketika para napi ini justru membantu Dodo untuk menyelundupkan Kartika ke dalam sel, dan akhirnya ayah dan anak ini kembali bersatu. Kedekatan antara Dodo dan Kartika ternyata malah menularkan kebahagiaan untuk napi dan sipir lainnya yang ada dalam penjara tersebut, sehingga mereka semua mulai ragu apakah orang seperti Dodo ini memang tega dan punya keinginan untuk membunuh, apalagi membunuh seorang anak kecil. Meskipun ini adalah film remake, namun ada sejumlah perubahan adaptasi yang dilakukan untuk menyelaraskan kehidupan kita yang totally berbeda dengan kehidupan yang ada di Korea sana. Mulai dari kultur budaya sampai kepada event-event perayaan keagamaan, semuanya diadaptasi secara berbeda. Keajaiban sebenarnya tidak hanya terjadi di sekitar kisah filmnya saja, nah di film ini Vino G. Bastian rupanya memberikan performance yang jauh dari kata mengecewakan. Mulai dari ekspresi wajah, gestur tubuh, cara berkomunikasi, semuanya dibabat habis oleh Vino G. Bastian. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. Karena acting dari Vino di sini luar biasa kerennya, Pak. Pendalaman karakternya dan kualitas actingnya parah, keren asli. Nggak cuma Vino doang menurut gua, supporting cast-nya kayak Indro, Indra, dan Regen itu beneran tandem yang klop banget, beneran pas disandingin dalam satu frame. Nih film masih ngajak kita bersenang-senang dan ngajak ketawa waktu di awal sampai ke pertengahan. Tapi setelah masuk ke sekitar 30 menit akhir, itu emosi penontonnya berasa kayak dicampur aduk gitu. Udah dikasih bercandaan, tiba-tiba diubah ke sedih. Itu kurang ajar banget, berasa nusuk banget. Komedinya lumayan pecah ya, beberapa ada yang miss dikit, tapi ini film berhasil ngedeliver jokesnya itu dengan sangat baik oleh pemainnya. Gak lupa juga Mawar yang gila juga actingnya ya. Gua yang pertama kali ngeliat actingnya ini terpukau dengan apa yang ia berikan ke dalam film Miracle in Cell No. 7 ini. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Juga
juga sangat adorable. Dan mungkin dialah yang menjadi magnet utama kenapa para penonton pada nangis bombay di ruangan bioskop. Tapi tenang, film ini nggak secengeng itu juga kok, karena masih ada ensemble cast lain yang berhasil mencairkan suasana dengan sejumlah peran kocak mereka. Saya sendiri sebenarnya ngefans berat sama Regen Rakelna, namun harus saya akui, supporting karakter yang mencuri perhatianku di sini adalah yang diperankan oleh Om Indro Warkop. Akhirnya setelah beberapa film terakhir yang dibintangi oleh Om Indro, kini Om Indro akhirnya lucu lagi. Selain itu, saya juga pengen memuji seorang Densu atau Denny Sumargo yang surprisingly melakukan tugasnya dengan baik juga dalam film ini. Dari segi tata produksi, ini juga menjadi poin perhatian saya, agak bisa diperdebatkan sih sebenarnya, karena Mas Hanung Bramantio, sang sutradara, memoles lokasi sel tahanan senatural mungkin, dalam artian sangat mendekati kejadian nyata. Lokasi sel yang kotor, kumuh, yang mana ini menjadi poin yang bagus untuk saya dengan maksud untuk menyajikan kisah yang senatural mungkin dan agar mampu menarik empati para penonton. Permainan lighting atau pencahayaan dan pemilihan warna juga kamera works-nya sangat tipikal theatrical banget. Dan yang membuat saya bisa dengan mudah berempati terhadap setiap adegan sebenarnya adalah berkat music scoring dalam film ini. Bukan tanpa kekurangan sebenarnya, film ini justru berhasil membuat kita melupakan semua kekurangan yang ada dalam film ini. Dan buat Mas Hanung serta seluruh tim, you guys are insane untuk genre ini ya. Nggak usah ragu lagi kalau yang garap adalah beliau. Gaskan, langsung aja nonton filmnya di bioskop Miracle in Cell No. 7